Ada dia mati udah pikir-pikir, siapa gantinya ya? Siapa ya gantinya? Nggak ada iman. Tapi saya anggap itu Tuhan punya skop. Sebab dia mau tanam firman. Ini saudara dia tanya penginjil yang dari Bali. Bagaimana khotbah Om Yoyo? Aduh 2 jam dia khotbah Om. Tambah mengerikan. Mengerikan bagaimana? Nusuk amat dalam. Nusuk apa? Itu skopnya Tuhan. Ada haleluya. Kalau orang Manado marah, tas skop pangana. Itu orang Manado kalau marah. Dan saudara tidak boleh marah balik kalau orang dia skop pangana. Jangan marah. Itu skopnya Tuhan. Hati kita sedang dikerjakan. Supaya batu diangkat. Supaya semua semak belukar diangkat. Sehingga kita jadi tekun. Sabar. Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut. Lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Orang paling lembut hati tidak boleh masuk tanah perjanjian sama Tuhan. Bayangkan. Musa paling lembut. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu bicara sama batu, nanti keluar air. Dia nggak bicara. Dia malah skop, dia pukul batu. Nggak boleh, yang skop itu Tuhan sama kita, bukan kita sama Tuhan. Tadi malam saya doakan seorang dokter di rumah sakit yang sama, di ICU yang sama. Saya datang pakai jaket karena dingin. Suster-suster yang kenal sama saya, dan saya kenal juga, saya tanya, selamat malam sus. Dia lihat, ada apa Pak? Bapak ada apa? Masa lupa sama saya? Siapa Bapak? Saya Yohanes, yang dirawat di situ. Oh Bapak, siapa sangka Bapak sekarang gagah begini, pakai jaket begini. Wah siapa yang sangka? Lain loh Pak, lain. Waktu itu kayak tengkorak. Ini Bapak besuk siapa? Ini jemaat, dokter, 78 tahun. Dokter ini, istrinya ada di Australia. Saya bilang obat buat Om itu ada di Australia. Anak-anaknya diam. Maksud Om apa? Anak di Australia. Ini dokter ini kan istrinya ada di sana di Australia. Kenapa jauh-jauh amat? Kan Tuhan bilang apa yang dijodohkan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Ini diceraikan oleh kapal terbang. Satu di Jakarta, satu di Sydney. Itu terlalu jauh. Apa ada yang orang kawin, suaminya di Jakarta, istrinya di Sydney, anaknya di Surabaya? Nggak mungkin. Beranaknya di Bandura? Nggak mungkin. Harus sama-sama. Langsung dipanggil mamanya. Datang tadi. Tekanan darahnya yang udah 45, 50. Tekanan darah loh. Udah nggak normal. 45, 50. Begitu datang istrinya, 100. Tuh, obatnya memang ada di Australia. Haleluya. Garwo itu bahasa Jawa, sagarani nyowo. Waduh, teman. Nyawa. Teman senyawa. Dulu saya pernah besuk, saya lupa lagi di mana, di Jakarta. Si suami bilang, Om silakan duduk. Terus dia ngomong sama istrinya, Mi, gitu, Mi, keluar kopi.
Saya bingung loh, kok gini kopi ya? Kalau ke kanan tuh apa? Teh manis. Kalau anggut ini susu, kalau gini laham. Saya nggak tahu. Tapi karena sudah begitu lama bersama-sama. Kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara tahu Tuhan marah apa enggak? Tuhan tahu. Saudara akan tahu. Dia tersinggung apa enggak? Dia itu cemburu apa enggak? Cemburu dia. Tidak boleh kita menyenangi manusia lebih dari Tuhan. Tidak boleh kita menyenangi undangan kawin. Ada undangan kawin nih. Ada reuni sama apa? Sama monyet-monyet. Dan itu monyet piaraannya, monyet piaraan ini mau ditemukan. Ada reuni. Baktian ditinggalkan. Saudara nggak usah ngomong dah. Saya bisa tahu saudara gelisah apa enggak. Saya bisa tahu. Tahu aja bukan saya punya ilmu. Kemarin ada satu saudara, pengerja. Hati-hati nih, angkatin burung. 15 menit lagi ya hujan. Mungkin dia itu 15 menit hujan besar. Nah, wah mereka mungkin kagum nih. Wah Pak Onda tuh, Om Yoyo, dia tahu 15 menit lagi hujan turun. Padahal di iPad saya sudah ditulis 15 menit lagi hujan di Cianjur. Benar hujan. Jadi saya bilang 15 menit lagi hujan. Ayo hati-hati, burung-burung diturunkan terus masuk. Begitulah. Ini iPad kita. Dia akan memberitahu apa yang akan datang. Ini. Maka benih firman Allah itu harus hidup di sini. Boleh saya bicara lebih dalam? Boleh? Sebab kalau benih ditanam lebih dalam, sekarang Yesus tidak hanya bicara tentang ilmu, tumbuh-tumbuhan, ilmu hayat. Dia bicara tentang bangunan. Membangun. Dia bicara tentang teknologi. Membangun. Saudara tahu bangunan ini dihitung oleh insinyur. Saya masih ingat, saya bayar insinyurnya 10 juta. Tolong gambar. Nah, kalau mimbar di sini, saya dapat dari Tuhan, melalui mimpi. Sebab ini aslinya harusnya di sini. Batas gereja, pintu gereja di sini. Dan pendek sekali kalau di sana. Bangun di sini, balkon pendek sekali. Jadi Tuhan bagaimana nih? Balik. Curi 3 meter di atas. Ini 3 meter ke belakang. Jadi seperti besar. Ya, karena ini bingung saya juga nih. Ya, ada orang kan mukanya kan perseginya nggak rata, ada sedikit bahasa ibaratnya nyanggeyeng mukanya gitu. Nah ini gereja juga nyanggeyeng. Yang ini rata, yang itu ke sana terbuka tuh. Karena tetangga minta 1 meter. Kalau enggak ini lebih lebar lagi. Kita kasih 1 meter. Dia minta 1 meter, Tuhan kasih rumah dia roboh. Kita nggak usah beli pasir. Pakai pasir dia. Minta maaf, maaf ya, kalau bisa, aduh maaf, nggak sengaja. Ya siapa yang sengaja rumahnya dirobohkan? Kita lagi hari Minggu lagi kejadiannya, habis semen, habis pasir, habis bata merah. Neng, isukanlah badeda mamual kita toseep, kesik seep, sadar seep, ya kumaha tuh mang. Iya ya rempak dia itu rumah sebelah tuh di zaman Belanda roboh ke depan. Sini, wih bangunan belum selesai, penuh dengan itu tukang tuh pegang-pegang pasir. Iya weneng, iya mas saya pasir teh pasir baheula, iya mas kesik baheula. Terus aya kapurna tuh. Jadi saya datang. Kakong boleh nggak ini pasirnya dipakai? Oh silakan. 2 minggu kan nggak beli pasir, itu aja terus pakai. Ya batanya copot molonyon, bagus nggak ada yang pecah, nggak ada yang belah. Bagus, itu aja. Makanya saudara-saudara di sini batanya bata orang, di sini bata yang kita beli. Di sini orang punya bata. Makanya saudara pukul, sakit, pasti sakit karena batanya tebal. Zaman Belanda punya. Saya lihat kemarin Belanda di Bali tinggi-tinggi. Nah ini batanya juga gede-gede, lebar-lebar. Jangan Belanda.
Makanya kalau Tuhan mau bangun gereja, mau menolong kita, rumah orang dirobohkan. Itu Tuhan. Iya. Dia kirim angin. Enggak apa. Tiba-tiba rempak aja. Besar. Boleh? Lebih dalam? Matius 7. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan Om, saya belum mengerti menyirami itu. Saya belum mengerti menyirami itu bagaimana. Ini bangunan ya. Kita lompat dulu ke perjanjian lama. Mazmur 126. Ayat 4, 5, dan 6. Pulihkanlah keadaan kami. Ya Tuhan. Om Yoyo, pulihkan keadaan kami. Enggak bisa. Saya enggak mampu. Om, tolong dong. Bantu doa saya. Bantu doa bisa. Tapi memulihkan enggak bisa. Hanya Tuhan. Ingat, hanya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu Israel Selatan. Saya pernah lewat itu 20 kali dengan bis. Satu kali waktu lewat ada hujan tidak terlalu besar. Tapi itu hujan air dari gunung dia merembes di jalan. Kadang-kadang kata pemandu, satu bis bisa terbawa air. Jadi ini jalan terbawa air. Karena kekuatan air itu. Jadi ini diungkapkan oleh penulis Mazmur. Pulihkan kami seperti engkau memulihkan tanah Negeb yang kering. Diairin. Tanah Negeb yang kering diairin. Batang air yang kering diairi. Tanah kalau tidak disiram dia belah. Tumbuhan mati, padi mati, semua mati. Semua mau mau panen gagal karena tidak ada hujan. Mati semua. Nah, inilah air yang dimaksud untuk menyirami. Ayat 5. Orang-orang yang menabur. Dengan apa, saudara? Mencucurkan air mata. Saudara teruskan dong. Akan menuai dengan bersorak-sorak. Sekarang ayat 6. Orang yang berjalan maju. Kalau minggu ini saudara ke gereja, minggu depan mundur dulu. Minggu ini ke gereja, 2 minggu dulu. Kewala menyeri untuk ke gereja, ke gereja. Bagaimana saudara mau bisa mengairi tanah saudara? Orang yang berjalan maju dengan apa? Menangis. Itu air yang Tuhan tunggu untuk mengairi benih kita. Makanya ketika kita mendapat kesulitan, ketika kita mendapat percobaan, kalau orang Kristen yang belum mengerti, dia bilang kita dapat kesusahan. No, kita dapat berkat. Sebab ketika kita dapat persoalan, kita menangis di kaki Tuhan. Kaki kita lipat di kaki Tuhan. Dan kita menangis pada waktu kita menangis. Benih itu diairi. Firman Allah itu diairi. Dengar baik-baik siswi. Di ladang Tuhan. Airi firman Allah yang kamu dengar tiap hari. Dengan air mata. Airi ladang Tuhan yang kita akan masuk dengan air mata. Sambil menabur benih, nangis, mewek, saudara, nabur benih. Mulai dari menabur, sangat berat menabur, capek. Tapi dia tetap maju. Dengan menangis, keluar air mata, maju, menabur. Pasti pulang.
Haleluya. Pasti pulang. Bahasa Inggris juga bilang pasti pulang. Pulangnya bukan dengan mewek juga. Pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Berkas itu gandum. Pada zaman dulu. Kalau petani, bahasa petani itu hasil panen dari benih yang ditanam. Nah sekarang saya tanya, benih apa yang saudara tanam? Benih kebaikan? Benih keburukan? Ayat terakhir. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan gitu dan melakukannya. Apa kita melakukan apa yang disuruh Tuhan? Dia tidak bilang, siapa yang mendengar perkataanku dan menyanyi dan melakukannya. The power of doing. Berbuat itu jauh lebih baik dari cuma teori doang.